Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tentunya diberikan kelancaran rezeki, amin. Pada hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang terjadi di tahun 2020, di mana terjadi kisah cinta segitiga yang berakhir dengan sangat mengerikan. Bagaimana kisah lengkapnya? Langsung aja yuk kupas tuntas di channel Rikaro. Randi Suhardi Bajide adalah seorang pria berusia 31 tahun. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana yang berlokasi di perumahan Gria Avia Blok B, Kelurahan Pankase, Alak, Kota Kupang, NTT. Menurut keluarganya, Randi dikenal sebagai seorang anak yang sangat pekerja keras. Ia mandiri, ramah, tapi cenderung agak tertutup. Beberapa warga di komplek Gria pun mengatakan bahwa benar adanya Randi ini adalah tipe orang yang sangat pendiam, tenang, dan juga rajin beribadah. Walaupun Randi tidak berdomisili di wilayah tersebut, menurut warga di sana, sosok Randi sangat rajin apabila ada kegiatan di lingkungan RT, seperti kegiatan kerja bakti, ronda, maupun kegiatan yang lainnya. Sejak SMA, Randi memiliki seorang kekasih yang bernama Astri Manafe. Diketahui mereka ini sering menghabiskan waktu bersama dan sering kedapatan sedang bersama. Astri ini adalah anak bungsu dari 5 bersaudara, dari pasangan Saul Manafe dan ibunya bernama Asnat Manafe Mauk. Semasa SMP, Astri Manafe menyelesaikan sekolahnya di SMP Negeri 1 Rote Tengah, lalu melanjutkan pendidikan SMA Negeri 1 di Lobalainba, Kabupaten Rotendao. Dan saat SMA itulah Astri kemudian berkenalan lalu menjalin hubungan dengan Randi. Namun setelah menginjak usia dewasa, Randi ini ternyata memilih untuk menikah dengan wanita lain yang tidak disebutkan namanya. Nah, hingga sampai Randi dan wanita tersebut akhirnya dikaruniai satu orang anak yang masih kecil. Namun, meskipun Randi ini sudah berkeluarga, ternyata dia masih sering berkunjung ke rumah Astri, menghabiskan waktu bersama, dan bahkan mereka juga sering melakukan hubungan suami istri. Hubungan terlarang antara Randi dan Astri sudah berjalan beberapa tahun lamanya tanpa diketahui oleh istri sah Randi di rumah. Dan yang lebih parahnya lagi, pada sekitar tahun 2020, Astri dikaruniai seorang anak bernama Lael dari hubungan gelap dengan Randi. Dikarenakan takut bila perselingkuhannya ini terbongkar, Randi memutuskan untuk menyelesaikan hubungan tersebut dengan Astri dan berniat akan merebut Lael dari tangan Astri. Pada tanggal 27 Agustus 2021, salah seorang kerabat dekat Astri yang bernama Arca mengajak Astri untuk menginap di salah satu kosannya yang berlokasi di Jalan Nangka, Kota Kupang. Akhirnya setelah mendapatkan undangan tersebut, Astri kemudian bergegas membawa anaknya yaitu Lael untuk ikut menginap di sana juga. Dan keesokan harinya di tanggal 28 Agustus 2021, kurang lebih setelah maghrib, Astri mendapatkan pesan dari Randi yang tiba-tiba mengajaknya berkeliling kota Kupang. Tanpa ada rasa curiga sedikit pun, akhirnya Astri mengiyakan ajakan tersebut. Namun, sebelum berangkat, Astri sama sekali tidak memberitahukan temannya akan kemana dia pergi dan bersama siapa. Pada malam itu, Randi kemudian menjemput Astri dan anaknya menggunakan sebuah mobil rentalan berjenis ras warna hitam dengan nomor polisi B2906 TKW. Setelah keduanya masuk ke dalam mobil, mereka bertiga kemudian berkeliling kota Kupang sambil membeli jajanan. Lalu pada sekitar pukul 2 dini hari, Randi tiba-tiba saja membawa Astri ke sebuah parkiran sepi yang berlokasi di parkiran Hollywood, yaitu sebuah parkiran yang berlokasi di wilayah Kelurahan Kelapa Lima, Kupang. Sesampainya di sana, Randi meminta kepada Astri untuk menyudahi hubungan terlarang di antara mereka berdua. Karena memang seperti yang kita tahu, Randi ini sudah memiliki seorang istri dan juga anak. Selain itu, Randi juga meminta kepada Astri untuk menyerahkan anak biologisnya yaitu Lael untuk dia saja yang mengurus. Namun, dikarenakan Astri menolak, mereka berdua kemudian sempat adu mulut di dalam mobil. Dan kala itu tidak terima bila anaknya ini akan diambil alih oleh Randi, Astri
dengan tega, dia langsung memegang kuat leher anaknya yang pada kala itu sedang tertidur sampai dia meninggal di tempat. Melihat hal tersebut tentunya membuat Randi ini sangat naik pitam. Dia lalu melontarkan kata-kata kotor kepada Astri. Dan dikarenakan tidak bisa mengontrol emosi, Randi kemudian juga memegang leher Astri dengan kuat selama 5 menit sampai tanpa disadari. Akhirnya Astri pun meninggal di tempat. Melihat keduanya ini sudah tak bernyawa, seketika Randi pun sangat panik. Lalu ia memindahkan mereka berdua ke bagian jok tengah mobil. Randi kemudian mengendarai mobil ke arah desa Rukun Jaya. Dan saat di sana teman-teman, dia sempat membeli 2 kantong plastik yang berukuran besar dan juga kecil. Dikarenakan hari sebentar lagi pagi, akhirnya Randi memutuskan untuk pulang ke rumah dan berniat akan melanjutkan aksinya ini di keesokan harinya. Dan sesampainya di rumah, dikarenakan kondisi rumah ini begitu sepi, Randi di sana sempat memasukkan kedua tubuh tersebut ke dalam plastik. Dan di tanggal 29 Agustus 2021 pagi hari, Randi mengunjungi rumah salah satu sahabatnya untuk meminjam sebuah linggis dan juga sekop. Randi pun sempat meminta tolong kepada temannya untuk menggalikan sebuah kuburan yang difungsikan menguburkan anjing milik bosnya yang telah mati. Nah, setelah mendengar itu, temannya pun mengiyakan saja ajakan Randi. Mereka kemudian menggali sebuah galian yang berlokasi di daerah penggalian pipa proyek SPAM di Kali Dendeng Alak, Kupang, NTT. Namun, setelah selesai membantunya, Randi mengatakan kepada temannya itu bahwa dia saja yang menguburkan anjing tersebut. Dan keesokan harinya di tanggal 30 Agustus, sekitar pukul 8 malam, Randi bergerak ke arah tempat penggalian dengan mengendarai mobil yang memang sebelumnya dia sewa, sambil membawa kedua tubuh tersebut di dalam bagasinya. Nah, sesampainya di sana, ia pun memposisikan mobil dengan cara mundur atau bagian belakang langsung menghadap ke arah lubang yang telah digali. Setelah Randi berhasil menghilangkan jejak, ia pun sempat mengambil tas, sandal, dompet, dan juga handphone milik Astri. Lalu kemudian ia pulang ke rumah istrinya. Tas dan sandal dibungkus Randi menggunakan kantong plastik, lalu dibuang ke tempat sampah yang berada di Kelurahan Nunbaun, Sabu, Kota Kupang. Sementara handphone milik Astri dihancurkan oleh Randi dan membuangnya di Jembatan Selam, Kelurahan Lailai Bisikopan, Kota Kupang. Pasca kehilangan Astri, pihak keluarga di rumah merasa khawatir dan juga curiga, sebab mereka sudah beberapa minggu ini tidak mendapatkan kabar dari Astri. Ini dirasa janggal karena memang sebelumnya Astri sering menghubungi ayah kandungnya. Ya, keluarga sudah mencari Astri ke rumah teman-temannya, bahkan sampai melaporkan berita orang hilang kepada pihak kepolisian. Namun tetap saja hasilnya nihil. Dan pada akhirnya di tanggal 30 Oktober tahun 2021, beberapa pekerja proyek penggalian pipa SPAM yang akan hendak bekerja, mereka kemudian terkejut setelah melihat ada 2 bungkusan berukuran besar dan juga kecil. Awalnya mereka mengira bahwa bungkusan plastik ini hanyalah sampah. Namun ketika para pekerja proyek ini membukanya, ternyata bungkusan tersebut berisikan 2 tubuh manusia, yaitu ibu-ibu dan juga anak kecil. Kedua tubuh tanpa identitas tersebut ditemukan sudah dalam kondisi yang membusuk, membengkak, dan bahkan mengeluarkan aroma yang sangat tidak sedap. Para pekerja kemudian melaporkannya kepada pihak kepolisian setempat. Dan dikarenakan polisi sulit untuk mengungkap kedua tubuh tersebut, mereka kemudian membawanya ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Sebulan kemudian, tepatnya di tanggal 23 November 2021, setelah hasil forensik kedua tubuh tersebut keluar, diketahui anak dan ibu yang meninggal secara mengenaskan itu diidentifikasi sebagai Astri Manafe dan anaknya yang bernama Lael. Lalu di keesokan harinya, di tanggal 24 November, kedua tubuh tersebut langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera disemayamkan. Dan setelah menerima tubuh anaknya, ayah Astri ini terlihat sangat terpukul. Dia mengakui dia sangat menyayangi anak perempuannya itu. Terlebih lagi, Astri ini dikenal sebagai seorang anak yang begitu manja kepada ayahnya.
Polisi pun sudah menginterogasi kepada sebanyak 25 orang saksi mata. Namun sayang, di antara mereka sama sekali tidak tahu dengan siapa terakhir kali Astri ini pergi. Penyelidikan kasus pembunuhan ini pun sempat menemui jalan buntu, teman-teman. Namun akhirnya di tanggal 2 Desember tahun 2021, Randi yang pada kala itu dihantui oleh rasa bersalah, dia kemudian memutuskan untuk menyerahkan diri kepada Mapolda Kupang. Dan saat di sana, dia membeberkan bagaimana kronologi pembunuhan tersebut dengan jelas. Dan dia juga menjelaskan motif ia melakukan pembunuhan itu. Randi mengaku ia sangat kalap setelah Astri ini membunuh anak tercintanya. Maka dari itu, dia kemudian langsung tidak sadar mencekik Astri sampai seperti apa yang telah dilakukan kepada anaknya. Dan teman-teman, persidangan ini pun akhirnya dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2022 di Pengadilan Negeri yang berlokasi di Kota Kupang, NTT. Randi dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan berencana kepada Astri dan juga anaknya. Dan atas semua perbuatannya itu, hakim kemudian memberikan vonis hukuman mati. Demikianlah kasus pada hari ini. Akibat masih berlanjutnya hubungan terlarang oleh Randi yang bahkan masih ia teruskan saat ia sudah menikah, hubungan itu pun berakhir dengan hal yang sangat buruk dan juga naas. Gimana nih teman-teman pendapat kalian atas kasus kita kali ini? Silakan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Dan ingat untuk selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!